Sulit mendapatkan masakan desa yang enak seperti ini, ada rasa rumah. Hujan ini membawa kejutan yang menyenangkan. Bagus. Anak orang kaya sepertimu pasti belum pernah makan, tentu merasa unik. Aku bisa menjadi bos, kamu hanya bisa menjadi pemandu wisata. Tahu kenapa? Modal bisa dipahami sebagai kapital. Bisa juga dipahami sebagai pandangan bisnis. Kemarilah. Lihatlah, sungai ini, hujan ini, dan udara segar ini. Oksigen alami. Dan juga makanan hijau alami. Ini adalah hal yang paling langka dan paling diidamkan oleh orang yang tinggal di kota. Jika kita memindahkan fasilitas bintang 5 ke sini, kita bisa menambahkan konten produk baru. Jadi, kamu ingin mengembangkan rute wisata ini? Lingkungan alam di sini sangat bagus. Jika membangun hotel bintang modern, akan merusak lingkungan. Juga akan merusak pemandangan, jadi kita cari jalan lain. Di sini, beli atau bekerja sama. Untuk mengubah penginapan petani menjadi homestay yang menyatu dengan alam, pasti sangat menjanjikan. Bagus, saat hari Valentine bisa dipromosikan. Bagus. Sekarang baru jam 8 lebih, sangat sepi, seolah kembali ke zaman pertanian, bangun pagi pulang petang. Baiklah, aku akan jadi petani semalam, aku perlu tidur lebih awal. Berjalan seharian sangat melelahkan. Kamu tidur di kasur ini, lalu aku bagaimana? Perlu dipikirkan? Tentu aku tidur di kasur, kamu tidur. Kamu bisa tidur di lantai. Aku lihat di sana, bukankah masih ada selimut dan bantal? Pergilah. Zhao Si lintah darat. Kalau tidak menjadi Zhao Si lintah darat, bagaimana bisa menikmati kasur yang nyaman ini? Mengulurkan tangan dan kaki tidak masalah, bisa berguling-guling. Berisik sekali. Menyebalkan. Kalau kamu tidak percaya padaku, pergilah dari sini. Jangan pernah kembali. Bos Zhao, minum air dulu. Bos Zhao, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, terima kasih. Kamu tahu, orang lain mengira aku adalah orang beruntung yang lahir dengan sendok emas. Sebenarnya, saat kecil, keluargaku juga biasa saja. Aku ingat waktu itu, ayah dan ibu bekerja sangat keras. Setiap pagi pergi sangat pagi, pulang sangat malam. Masa kecilku pada dasarnya sendirian. Tidak ada taman kanak-kanak, tidak ada teman.
Lalu mereka berdua bertengkar dan berkelahi tanpa henti siang dan malam. Hingga suatu hari, di malam yang penuh petir itu, ibu mengusir ayah dari rumah. Aku berteriak memanggil ayah keluar jendela dengan putus asa. Dia tetap pergi. Lalu bagaimana? Wajah ayah semakin kabur. Di mimpi sudah tidak bisa melihat wajahnya lagi. Tuan Pohon, tahukah kamu mengapa aku menyukai lagu ini? Karena lagu ini membantuku merasakan kehadiran orang yang telah pergi. Tapi tidak tenggelam dalam kesedihan, memberiku keberanian dan harapan untuk terus hidup. Tuan Pohon, mungkin kamu tidak bisa merasakan sakitnya kehilangan orang tercinta. Aku bisa. Tuan Pohon, aku mengerti, kita berdua adalah orang yang kesepian di dalam hati. Kesepian karena merindukan keluarga. Ayo pergi. Mau kemana? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tunggu. Ayo. Pakai sepatu. Apa yang ingin kalian minum? Dua Long Island Iced Tea. Baik, tunggu sebentar. Senang dia masih di sini. Aku sangka kamu suka minuman sekeras ini. Tak terlihat kan? Dulu aku gadis pang. Jangan ngaco. Love Leader. Dunia luar sangat menarik. Menurutku Jackie Chan di film ini sangat menyedihkan. Siapa bilang? Menurutku Jin Cheng Woo lebih menyedihkan. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Dulu aku pernah ke sini saat memandu tur. Aku sangat suka penyanyi di sini. Dia bisa menyanyikan lagu ini dengan sangat menyentuh hati. Memang bagus, aku juga suka. Menurutku kita harus memasukkan tempat ini ke dalam panduan perjalanan kita. Dengan begitu, anak-anak seni pasti akan menyukainya. Kalau aku tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena tempat yang paling disukai, seperti rahasia. Agar tidak terlalu banyak pengunjung yang mencemari kemurniannya. Menurutku pemikiranmu itu salah. Kebahagiaan harus dibagikan kepada orang lain. Kekanak-kanakan sekali. Pelit. Dunia luar sangat menyedihkan. Ketika kau merasa dunia luar sangat menarik, aku akan mendoakanmu dengan tulus di sini. Nanti bilang saja ini ulang tahunku, suruh dia nyanyi. Oh, Meski hujan turun dari langit, aku tetap menantikan kepulanganmu. terima kasih untuk penampilan luar biasa dari KMA. Terima kasih. Hari ini aku ingin berbagi sesuatu yang menyenangkan. Hari ini adalah hari ulang tahun. Sahabat baikku, Ibu Ningxia. Rikania, Tuan Zhao dan Xiao akan menyanyikan lagu Hari yang Sempurna hari ini. Untuk Ibu Ningxia yang cantik dan menggemaskan. Tidak. Ayo, maju dong. Aku tidak bisa. Naik-naikin, Ayo. Sepertinya tepuk tangan kita kurang meriah. Bisa lebih meriah lagi? Naik-naikin. Zhao dan Xiao. Naik-naikin.
Segitu lucunya? Tentu saja. Kak disangka bos Zhao yang sombong. Ternyata tidak bisa menyanyi. Cowok ganteng seperti aku perlu nyanyi? Cukup berdiri di panggung sudah bisa memikat banyak orang. Dulu waktu kuliah aku. Sudah, sombong banget. Jangan bangga dengan masa lalu. Hari ini benar-benar ulang tahunmu? Kalau aku tidak bilang ulang tahunku, mau naik panggung? Berani-beraninya kau mempermainkanku. Bagaimanapun, terima kasih. Tapi tidak apa-apa, yang penting tagihan minuman hari ini kau yang bayar. Aku lupa memberitahumu. Perusahaan punya peraturan keuangan baru. Pengeluaran di luar bisnis tidak akan diganti oleh perusahaan. Zhao Siplit, kau berubah lebih cepat dari membalik halaman. Kau tidak tahu terima kasih, mati saja kau. Mohon tunggu sebentar. Perjalanan ke sini cukup melelahkan. Janji bertemu untuk membahas akuisisi, Ketua Asosiasi Golf Yo. Membahas tentang kejuaraan golf elit yang diselenggarakan oleh klub golf Blue Ridge. Lalu makan siang bersama. Jam 1.30 siang, menemui Kepala Baru Dinas Pariwisata Provinsi. Jam 4 sampai di bandara menuju Beijing. Direktur tidak tidur nyenyak tadi malam. Waktu tidak memihak siapapun. Seharusnya wanita seusia saya sudah seharusnya menikmati masa tua di rumah, menyerahkan bisnis kepada anak-anak untuk dikelola, sambil mengasuh cucu di rumah. Sayangnya, anak saya yang tidak berguna itu. Kamu juga sudah hampir 40 tahun, kan? Kalau ketemu pria yang baik, cepat-cepat menikahlah. Berjuang sendirian di luar memang tidak mudah. Direktur, lift sudah datang. Apa kabar Feng Jingyao belakangan ini? Dia masih berusaha menarik Ningxin untuk bergabung dengan perusahaan manajemen merek baru Edward. Dia tertarik? Tidak. Pameran perhiasan sementara berakhir. Ningxin juga tidak lagi menangani urusan terkait. Begini saja, kamu beritahu Departemen SDM untuk memindahkan Ningxin ke kantor direktur. Kamu juga butuh asisten. Setelah dia datang, dia bisa membantumu dengan beberapa tugas. Baik, direktur. Selamat pagi, Pak. Ini pakaian dry clean dan tagihannya. Tolong tanda tangani penerimaannya. Baik, sebentar. Terima kasih. Selamat pagi, Bos MA. Ya. Kita main golf sore nanti. Anda terlalu baik. Baik, kita lanjutkan sesuai rencana. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Bos Zhao, skill golfmu semakin bagus. Kamu selalu memuji saya. Sekretaris saya juga bisa main golf. Bagaimana kalau kita buat tim untuk bertanding? Bagus, tidak masalah. Istirahat dulu setengah jam, lalu mulai lagi. Baik, sampai nanti. Dah. Bos Zhao, saya tidak bisa main. Belajar sambil praktik. Sejauh apa kamu bisa belajar? Tergantung bakatmu. Nanti kalau memalukan, bukan urusan saya. Bagaimana bisa belajar dalam setengah jam? Saya ajarimu sekarang. Saya benar-benar tidak bisa, Bos Zhao. Ayo.
Ini matrasnya, berdiri di sini. Iron 7. Baik, pegang tongkatnya. Kenapa kamu taruh setinggi itu? Turunkan sedikit. Pegang baik-baik. Oh, begitu. Kaki selebar bahu. Arahkan ke bola. Bukan begitu caranya memegang. Seperti ini, silangkan. Pegang erat. Baik, sudah hampir. Sudah siap? Siap-siap. Baik. Fokus ke bola dan dorong ke depan. Oke? Baik. Lihat, sesederhana itu. Coba sendiri. Aku coba ya. Coba. Coba ayunkan tongkat. 1, 2, 3. Zhao, kamu dipekerjakan untuk membunuhku ya? Maaf Bos Zhao. Aku salah. Jangan pukul lagi. Benar-benar bodoh Bos Zhao. Ziyuan. Ibu datang, cepat masuk. Istri. Ibu kita datang. Ibu, aku kangen banget. Cepat duduk. Duduk. Ibu, dari jauh-jauh begini bolak-balik. Tubuhmu kuat nggak? Ngomong apa sih? Ibumu belum tua-tua amat. Naik bus ke sini lumayan mudah. Nggak capek kok. Ibu minum. Kapan rencananya buka? Buka? Harus bareng ulang tahun istriku. Karena studio foto Xiaode. Harus lahir di hari yang sama. Iya, ulang tahun Xiao udah sebentar lagi. Pas buka, ibu traktir cari restoran. Kita makan bersama ramai-ramai, senang-senang. Ini namanya rejeki double. Wah, besar sekali mulutnya. Ibu, ayah, kalian datang. Kamu traktor? Masih jauh deh giliranmu. Ayah, mainan. Pas buka nanti gimana rencananya? Kasih tahu ibu dong. Ibu, urusan ini nggak usah ibu urus. Aku sudah berdiskusi dengan ibu mertuaku. Semuanya ikut keputusan ibu mertuaku. Kamu nggak punya otak ya? Ini pertama kalinya Xiao udah datang ke rumah kita. Tentu mama yang urus, biar nggak ada yang ngomong. Panyun, kamu serius nih? Aku baru saja bersin sama anak dan menantuku. Kamu sengaja bikin ribut ya? Siapa yang bikin ribut? Urusan besar kok nggak diskusi sama kami. Main belakang. Sekarang kan zaman hukum, harus adil dan transparan. Kamu tahu nggak? Ulang tahun anak kandungku, tentu aku yang tentukan. Dulu iya, sekarang nggak lagi. Sekarang Xiao udah bagian dari keluarga Ning. Kata orang tua, ikut suami seperti anjing ikut tuannya. Ibu, anjing apa ayam? Ini kebun binatang ya? Ayo kita damai, diskusi baik-baik sebagai keluarga. Iya, bener, kita diskusi baik-baik. Sebenarnya ulang tahunku nggak harus dirayakan sih. Ini kan buka usaha, kita kumpul biar rame-rame aja. Biar dapat keberuntungan, kan? Xiaode, kita nggak perlu ribut. Ulang tahun Xiaode, studio Xiaode. Tentu Xiaode yang putuskan, gimana Xiaode? Aku sih nggak ada masalah, ikut suamiku aja. Ikut aku? Atau nunggu dua kakakku datang? Kita diskusi bareng, oke? Nggak bisa. Dua kakakmu itu galak-galak. Nanti pasti bela kamu, harus diputusin hari ini. Kalau enggak, ikut ibu aja. Lihat, Xiao udah punya selera bagus. Dapat menantu yang baik. Di saat penting, menantu tetap bela ibu mertua. Kata orang, menantu itu setengah anak, bener banget. Dasar lelaki, nggak punya pendirian. Mirip siapa? Mirip bokap kedong.
Dasar, bercanda sama aku. Enggak kok. Bawain tas ibu, aku rela. Ayah ibu, tadi mama bilang mau ikut aku. Gimana kalau tempat makannya kita pikirkan bareng? Soal biaya, kita bagi 2. Boleh juga, gitu aja ya. Oak. Ziwan, kakakmu udah dateng belum? Kakakku telepon, bilang lagi sibuk. Kakak kedua baru pulang dinas, nanti malam dateng. Bos Zhao. Kamu masih tertawa. Bos Zhao, kamu mirip Santa Claus. Santa Claus? Kalau aku Santa Claus. Udah lama tabrak kamu pakai rusa kutub. Bos Zhao, aku bilang gak mau mukul, kamu malah maksa. Aku mana tahu. Kamu ternyata sebodoh ini. Apa kamu udah nunggu hari ini lama? Aku suruh kamu main bola, bukan mukul aku. Bos Zhao, masa iya aku kayak gini? Jangan mikir gitu, tapi sekarang kan udah baik. Kita nggak perlu lawan mereka. Soal merekrut kamu ke perusahaan ini adalah hal yang paling kusesali seumur hidup. Nggak, kan kamu masih hidup. Nggak. Nanti mungkin ada yang lebih disesali. Aku gak bakal lama hidup. Baik hati ngajarin main bola. Malah bikin susah sendiri. Bos Zhao, maksudmu susah sendiri apa? Aku. Kakak kedua. Ziwan, aku datang juga ya. Selamat datang. Xiao De. Aku lapar banget habis main bola. Banyak makanan enak nih. Wah, mewah banget. Kak, malam ini kita minum ya. Gak masalah, banyak makanan enak, minum lagi. Di sini lumayan rapi. Pasti bisa dapat tutup besar. Kak, ini berkat kamu, keluar duit dan tenaga. Kalau nggak ada kamu, studio foto kita ini mungkin nggak bakal bisa buka. Jangan bilang gitu, tetap tergantung kalian sendiri. Terima kasih. Gak apa-apa. Siapa lagi nih? Kakak, hari ini kok pada dateng semua. Kak, Xiao. Kak, duduk. Kebetulan banget. Untung aku bawa 1 set alat makan. Aku tebak-tebak, kakak pasti dateng. Ayo sini. Efisien banget kerja kalian, studio fotonya cepat jadi. Suami istri kompak, pasti berhasil. Betul. Ayo, 1 orang 1 botol. Kamu jangan minum. Oke, aku ngerti. Untuk merayakan hari pertama pembukaan studio foto kita. Perselang. Bagaimana kabar kalian berdua akhir-akhir ini? Sangat baik, sejak kami pindah ke sini. 2 ibu kami, setiap hari mengirimkan sayuran ke sini. Suatu hari mereka memaksaku makan daging kambing. Dan memaksa istriku makan penyu, kami berdua sedang bingung. Tidak makan yang manapun, juga akan menyinggung perasaan. Tuhan tidak akan membiarkan burung pipit buta kelaparan. Kak Hauzi datang. Dia membawa 2 saudaranya, dan menghabiskan semuanya, setelah makan. Wajah 2 ibu itu berubah hijau. Kamu tahu kenapa? Dia sakit hati. Kalian berdua sangat beruntung, orang tua dari kedua belah pihak sangat menyayangi kalian. Kakak, kapan kamu pindah ke rumah? Kalau kamu pindah ke rumah, ibu kita juga bisa mengalihkan perhatiannya. Kakak mana tega pulang? Dia sekarang tinggal di Hotel Bintang 5. Benarkah? Sebenarnya akhir-akhir ini aku sedang berpikir untuk pindah kembali ke rumah, karena perusahaan memindahkan tugasku. Sekarang aku bekerja untuk direktur utama. Bagaimana kabarmu, Xia? Aku baru pulang dari perjalanan bisnis dengan Bos Zhao. Kalian berdua pergi bisnis bersama? Kamu tidak memberitahunya identitasmu di internet, kan? Tidak. Apa bos Sao? Apa teman online? Apa membongkar? Aku tidak mengerti. Anak kecil jangan ikut campur urusan orang dewasa. Cepat makan. Ayo. Makanlah. Makanan ini terlihat sangat lezat. Kamu bilang kamu suka apa dari Ziwan?
Menikahi istri yang baik seperti kamu, bisa masak dan sifatnya baik. Aku juga tidak mengerti. Aku pikir dulu. Aku juga tidak mengerti. Kenapa? Kalian berdua sama sekali tidak mengenalku, aku punya banyak kelebihan. Tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya mobil, ini kekuranganku. Tapi aku punya hati yang mencintai istriku. Kamu juga punya mulut yang pandai berbicara manis. Aku benci kamu. Terlalu norak, dua orang ini benar-benar. Suka makan ini, makan ya, masakan aku. Baik, baik, baik. Kamu bilang pengembala dan penenun hanya bisa bertemu setahun sekali. Tapi mereka bisa memegang janji cinta. Tidak meninggalkan dan tidak menyerah. Tapi orang modern? Padahal ada aplikasi chat, email, WeChat, ada ponsel. Bisa ketemu setiap hari dan selalu bisa dihubungi. Tapi hubungan antara kekasih sangat rapuh. Jadi cinta bukan tentang jarak, tapi tentang resonansi hati. Xiao-Xia, tolong bantu aku sekali lagi. Identitas Hong Xiaodo akan aku pakai lagi sebentar. Karena ada beberapa urusan pekerjaan. Aku masih perlu bantuan Zhao dan Kiao. Tenang, aku akan segera mengembalikan identitas ini padamu. Nanti aku juga akan menjelaskan semuanya padanya. Baiklah. Nyanyikan satu lagu, nyanyikan satu lagu, nyanyikan satu lagu. Tuan Pohon, sampai jumpa besok ya. Baik, sampai jumpa besok. Apa-apaan ini yang kalian lakukan? Sangat mengecewakan, aku datang ke sini karena rekomendasi teman. Kalian sudah buat berapa kali proposal? Tidak ada satupun yang memuaskan aku. Nona Mi, permintaanmu terlalu abstrak. Tidak hanya sulit untuk kami laksanakan, tapi juga hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasimu. Aku bayar mahal bukan untuk dengar ini. Ada apa di sini? Klien yang bernama Mikiwe ini sangat sulit, desainnya sudah diubah lebih dari 10 kali. Desainernya hampir menyerah. Bagaimana ini? Kasus apa ini? Honeymoon. Serahkan saja padaku. Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Nona ini sangat sulit dilayani.
Ide-idenya setiap hari seperti mimpi. Jangan terjebak dalam masalah ini. Tidak masalah. Aku ingin berpegangan tangan dengan Bei Fang, berdiri di tepi tebing. Di belakang adalah laut yang tak berujung. Seolah hanya kami berdua di dunia ini. Lalu Bei Fang menunduk dan menciumku, burung camar terbang di sekitar kami. Fotografer harus mengabadikan momen ini. Nanti setelah aku menikah, foto ini akan aku gantung di atas tempat tidur. Nona Mi, gambaranmu sangat indah. Iya, tapi dengan kondisi ekologi sekarang. Sulit mencari burung laut sebanyak itu. Dan berinteraksi dengan hewan kecil. Meski terdengar bagus, sebenarnya sangat merepotkan. Aku beritahu, dulu ada klien kami. Mau melihat beruang kutub, kami berusaha keras. Mengatur tempat tinggal untuknya di kutub utara. Sampai akhirnya, dua orang ini tidak berani mendekati beruang kutub. Kenapa? Kenapa? Kalau mendekat, bisa dimakan dong. Nggak mungkin deh. Aku lihat foto-foto beruang kutub di internet. Semuanya imut-imut. Foto di internet kan emang harus imut-imut. Tapi kenyataannya, nggak kayak gitu. Aku kasih tahu, kami punya sepasang klien. Minta nuansa kayak film Wu Yusen. Kami siapkan buat mereka di tempat wisata. Cari bekas pabrik yang diubah jadi hotel. Mereka nggak puas. Minta yang kayak, tuh, sekumpulan merpati dari belakang. Terbang tiba-tiba gitu. Kami cariin alun-alun buat mereka. Sampai akhirnya nggak ada satu foto pun yang jadi. Tahu kenapa? Kenapa? Ceweknya sibuk ngelindurin tai merpati. Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Nona Mi, Anda terima editing nggak? Diedit sampai mirip aslinya. Nggak, aku bayar mahal-mahal. Beberapa burung aja nggak bisa disiapin. Bukan nggak bisa cari burungnya, tapi burung beda sama orang. Nggak bisa diatur. Nah, Kang, kamu juga tahu kamu manusia, mereka burung. Masa nggak bisa nurut kamu? Apaan sih ini? Gini aja, kami usahain penuhi permintaan Anda. Tapi waktunya mepet, takut nggak sesuai ekspektasi. Nggak sempurna banget. Udah, nggak usah banyak bacot, cari aja. Iya, sebelum jalan-jalan, aku mau bikin pesta tunangan. Ini juga serahin ke kalian ya. Upacara tunangan? Nona Mi, kami kan perusahaan travel. Bukan perusahaan pernikahan. Ini kan bukan pernikahan, cuma latihan. Aku cuma nikah sekali seumur hidup. Harus sempurna banget. Anggap aja aku udah mulai jalan-jalan. Upacara tunangan ini cuma bagian kecil dari perjalanan. Oke, ada permintaan khusus? Pokoknya tempatnya luas dan bagus. Bunga-bunga dan balon harus dipasang, harus ada band live. Mainin musik langsung, jangan cuma pakai speaker. Kampungan banget. Parkirannya juga harus mudah. Nanti tamu-tamu dari utara kami nggak sembarangan. Fotografer, tim fotonya harus profesional. Harus memotretku dengan cantik, kalau tidak bagus, ulang lagi. Foto-foto ini akan dilihat oleh orang lain. Harus benar-benar sempurna. Baiklah, Nona Mi, semua permintaanmu sudah kami catat. Begini saja, kami akan siapkan tempat dan fasilitasnya dulu. Nanti kamu bisa datang ke sana. Lihat apa yang perlu diperbaiki. Baiklah, serahkan saja pada kalian. Aku pergi dulu. Nggak usah diantar. Telepon. Digigit nyamuk. Kami punya paket foto perjalanan bulan madu. Klien ini nggak pelit duit, percayalah. Jangan-jangan Mikiu? Waktu itu aku motret dia, bikin pusing banget. Aku nggak bisa terima job ini. Oke, makasih ya. Ada siapa lagi? Halo, kami punya paket foto perjalanan bulan madu. Nggak pelit duit. Itu loh, Nona Mikiu, tahu kan? Oh, Mikiu itu ya? Sia, aku juga sibuk nih.
Cari orang lain aja deh. Kenapa sih? Kami punya paket. Foto perjalanan bulan madu, iya, Nonami itu. Jangan-jangan Mikyu itu? Dua pasangan itu susah banget ditangani. Sia, aku saranin kamu juga jangan terima. Oke. Kenapa nggak ada yang mau terima? Gimana nih? Halo, Ziwan? Halo, kakak kedua. Aku janji sama ibuku dan mertuaku makan di restoran. Bahas Seoul Studio Foto Xiaode. Kamu santai aja, datang saja. Urusan restoran nanti dulu. Dengerin, kami punya paket foto perjalanan bulan madu. Akomodasi ditanggung, cocok buat studio kalian. Buat dapetin pelanggan pertama, gimana? Nggak masalah, Kak. Job dari kamu harganya pasti oke. Oke, deal ya. Mantap banget. Sayang, ada apa? Aku dapat job gede banget nih. Ayo, aku traktir makan enak. Tunggu, senang banget sih? Job APA? Kakakku kasih job foto. Tapi harus pergi beberapa hari. Kamu kan lagi nggak bisa. Gimana, aku terima atau enggak? Gede banget nih jobnya. Benar? Ayah, Pertanda baik, kalau begitu studio foto kecil de kita benar-benar akan sukses besar. Sayang jangan khawatir, urusan menemani orang tua memilih restoran. Serahkan saja padaku, tidak masalah sama sekali. ayo, aku ajak kamu makan enak. Oke, cepat-cepat. Untuk menu pesta pertunangan, semuanya harus standar Michelin. Bahan-bahannya harus diangkut udara hari itu juga. Tidak hanya enak tapi penyajiannya harus cantik. Yang penting harus ada unsur pertunjukan. Nanti carikan beberapa koki tampan. Penampilannya harus seperti Bula de Pite. Tidak boleh terlalu tua. Pokoknya semuanya harus yang terbaik. Uang bukan masalah. Sayang, Kamu datang, Nonami. sayang. Sayang, aku baru saja di dapur. Dan semua urusan pesta sudah diatur. Oke, kamu yang tentukan. Nanti, aku dan suamiku akan masuk dari sini. Lalu butuh yang itu, dari atas ke atas. Lalu yang sangat-sangat tinggi itu. Jep, Iya, jeep, pakai beberapa shot lebar. Lalu, aku dan suamiku akan masuk sambil menari. Nanti jangan lupa taburkan bunga. Lalu ambil gambarku yang cantik. Lebih bagus pakai efek backlight. Lalu butuh yang itu, dari bawah seperti kereta api mendekat. Rel. Ayah. Rel, ambil gambarnya. Sayang, bagaimana menurutmu? Oak Tercera Camo. Upacara pertunangan ini juga butuh pengiring pengantin. Ini mudah. Kamu punya teman dekat kan? Dalam waktu singkat ini mau cari di mana? Kelihatannya tidak punya teman. Sia, kamu sudah menikah belum? Belum, masih single. Sia, kamu jadi bridesmaidku ya? Aku tidak baik kan? Harus teman dekat dong. Apa salahnya? Kamu kan tidak punya pacar dan belum menikah. Lagi pula aku pelangganmu. Kamu harus melayaniku, kan? Lagi pula nanti, kamu berdiri seharian, aku kasih gaji sebulan. Benarkah? Oak. Baik, sepakat dengan senang hati. Nanti Xiao berdandan cantik. Berdiri di sana bantu aku menyambut tamu. Siapa tahu ada yang tertarik. Aku bisa jadi perantara jodoh yang indah. Begitu saja. Untuk pengiring pengantin, kemarilah. Aku sudah lama memikirkan orangnya. Baju sudah siap, biar Mahu jadi pengiring pengantinku. Tunggu dulu. Mahu ini kan anjing. Mana ada orang yang bisa pakai baju ini? Mahu adalah teman terdekatku. Jiaojing pelerangku. Tidak, ini tidak pantas. Apa kata Nona Ning nanti? Apa salahnya?
Mahu adalah teman terdekatku. Aku sudah membesarkannya sejak kecil. Aku memang mau dia jadi pengiring pengantinku. Lagi pula apa kata keluarga dan teman-temanku? Anjing kenapa? Kadang manusia lebih buruk dari anjing. Pokoknya Mahu harus jadi pengiring pengantinku. Baiklah, Mahu terus yang kau sebut-sebut. Nikah saja dengan anjing seumur hidupmu. Kau berhenti. Nona Mi jangan marah, aku yang kejar. Pegang ini dulu. Nona Mi, pakai anjing jadi pengiring pengantin, kau jenius. Mi jenius. Nona Mi, Nona Mi. Tuan San. Jangan ikuti aku. Tuan San jangan marah, dengar dulu penjelasanku. Ada apa? Tuan San, sebentar lagi nikah, bicaralah baik-baik. Nikah biasa saja, lihat dia selalu cari masalah. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini mimpiku, seolah hidupnya tidak ada artinya. Cuma mimpi doang. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi mana ada cewek yang tidak suka berhayal? Lagi pula pernikahan sangat penting bagi cewek, yang paling penting. Nona Mi sudah berusaha keras. Kau harus lebih pengertian, benarkan ucapanku. Baiklah, kalian para wanita, aku tidak bisa melawan. Aku tahu kau juga berpikir begitu. Hanya butuh alasan untuk berdamai. Ayo kita pulang dulu. Kalau bicara masakan lokal paling otentik di kota ini, tempat ini nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1. Ayo sisipai, sisipai. Paha babi ini enak, manis tidak enek, ayo makan. Paha babi kecap aku juga bisa masak, tidak kalah enak. Rasa mahuhu memang enak, lain kali aku masak lebih banyak. Biarkan Xiaode bawa pulang untuk dicoba. Kamu ajarin Xiaode, dia pasti cepat bisa. Nanti bisa sering masak untuk Xiao Yuan kita. Bu, tenang saja, aku pasti serius belajar. Sekarang Xiao Yuan di rumahmu bakal sering makan enak. Xiaode di rumah kami, bukan aku bilang, belajar apapun paling cepat. Dulu waktu sekolah, gurunya sering puji dia. Memang agak nakal sih, tapi otaknya encer. Bu, aku mana nakal? Masa nggak ngaku? Waktu kecil kamu tiap hari nakalnya. Lebih parah dari anak laki-laki, hampir aja naik atap. Dua anak ini saling melengkapi. Xiao Yuan di rumah kami dari kecil memang pendiam. Diajak main keluar malah lebih suka baca buku di rumah. Jusir pun nggak mau keluar. Menurutku restoran ini biasa saja, lihatlah masakannya. Gak ada yang istimewa banget. Di rumah juga bisa masak, ngapain jauh-jauh ke sini? Sekarang anak muda suka yang namanya masakan kreatif, ya? Campur aduk timur barat, gak karuan. Norak, menurutku masakan tradisional lebih enak, cocok di lidah. Kamu ini terlalu kolot, gak mau berubah sama sekali. Laupan, menurutku, kamu harus lebih mengikuti zaman. Apa? Aku gak ketinggalan zaman. Baca buku, nonton TV, baca koran, itu kegiatan rutinku tiap hari. Nonton TV? Tiap hari di rumah melototin TV. Awas jadi bodoh karena kebanyakan nonton. Kamu bisa internetan? Bisa pakai WeChat? Harus ikut perkembangan zaman. Siapa yang bodoh? Aku tiap hari juga nari square, loh. Untuk olahraga, suamimu, Launing, benar-benar tenang. Nari square lagi. Banyak banget kakek-kakek yang nari square. Bu. Kamu bilang apa padaku? Aku harus merayu kakek-kakek? Aku membaca buku, menonton TV, membaca koran, ini adalah pelajaran wajibku setiap hari. Nonton TV ya? Setiap hari di rumah hanya memeluk TV. Awas nanti jadi penyakit bodoh. Kamu bisa internetan? Bisa WeChat? Harus mengikuti zaman. Siapa yang kena penyakit bodoh? Aku setiap hari juga nari square loh. Olahraga. Suamimu, Ning, benar-benar tenang, masih nari square. Banyak kakek-kakek yang nari square.
Bu, Kamu ngomong apa sama aku? Aku mau merayu kakek-kakek? Lihat kamu, terlalu curiga. Aku cuma bilang banyak kakek-kakek yang nari square. Gak bilang siapa yang mau merayu kakek-kakek. Kamu memang bermaksud begitu. Bu, ibuku itu mulutnya pedas tapi hatinya lembut, bicaranya nggak ada filter. Jangan dipikirkan, lagi pula. Kita nari square kan bagus. Ada kakek yang suka, artinya pesonanya nggak terbatas. Kita malah harus bangga, ya kan? Xiao udah benar-benar paham hati ibu. Dulu aku pekerja seni loh. Sikapku sekarang ini hasil latihan zaman dulu. Nggak kayak orang-orang yang cuma tahu main mahjong. Sama sekali nggak ada selera seni. Siapa yang nggak ada selera seni? Bu, kamu juga. Nanti kita jangan main mahjong tiap hari. Sekali-sekali nari square, gerakan badan, lebih sehat. Lagi pula siapa tahu ada kakek yang suka sama kamu. Bisa cari ayah tiri buat aku. Dasar, nggak tahu sopan santun. Ibuku malah malu. Ayo makan, nanti masakannya dingin. Nonami, anjingmu mau gampang dirawat? Kamu juga suka anjing? Istriku suka, jadi sekarang aku sedang mengumpulkan tips merawat anjing. Kamu baik banget sama istrimu. Tuan San juga baik banget sama kamu. Aku lihat dia setiap hari nemenin kamu, dia sama aku. Pokoknya dia nggak suka Mahu sama sekali. Nggak baik sama Mahu. Jangan marah, Tuan San itu sayang istri, sayang juga sama anjingnya. Pasti akan baik sama Mahu. Kamu jangan selalu cerewet dan kasar. Nanti cowok baik pun kabur. Bukannya semua wanita begitu? Istriku nggak begitu, kamu baik banget sama Mahu. Artinya kamu baik hati, sebenarnya kamu lembut. Tapi ditutupi dengan ucapan yang pedas. Kamu tiap hari bilang istri-istri mulu. Kalian pasti sangat bahagia ya? Bahagia sih bahagia, tapi ada juga masalah kecil. Kalian juga suka bertengkar? Mana ada pasutri yang gak pernah bertengkar? Kalau kamu sama Tuan San, pasti gak ada khawatir soal materi, jadi hal-hal kecil. Jadi dibesar-besarkan. Aku sama istriku kan dari keluarga biasa. Berjuang buat hidup dan kerja. Pasti gak bakal bertengkar karena hal-hal kecil. Bagus banget ya. Dua orang yang saling mencinta, bisa berjuang bareng buat masa depan. Bayangin aja udah bikin hangat. Kalau kamu sih, pasti gak tahan hidup kayak gitu. Enggak juga. Setidaknya ada satu orang yang benar-benar tulus baik ke aku. Aku gak punya apa-apa. Dan gak bisa ngasih apa-apa ke dia, cuma bisa bersikap baik ke dia. Sama kerja keras. Berjuang buat bayi kita yang sebentar lagi lahir. Kamu duduk dulu ya, aku kerja dulu. Buah aku, punya orang yang sepenuh hati baik ke aku. Lebih penting dari apapun. Sayang aku salah, semua aku turutin. Sebenarnya aku rasa Mahu jadi pengantin pria, kita juga bagus. Wah baru denger, siapa tahu bisa masuk berita kan? Tadi kan kamu bilang Mahu bikin kamu malu? Aku sempet mikir, kan ini nikahan kita berdua. Apa hubungannya sama saudara dan teman aku? Beneran. Sayang, Baik banget. sayang, aku barusan mikir. Mahu jadi pengantin pria kita emang agak gak cocok. Gimana kalau kita batalkan aja? Aku rasa ini, kan acara tunangan. Kan masih ada nikahannya, sekarang semua aku ikutin kamu. Nanti pas acara nikahan baru kita bahas lagi. Sayang paling baik.
Kak Sin hari ini dandanannya santai ya. Pacarku suka pakai baju santai. Katanya kamu pacaran sama putra Direktur Liu, Panarin? Dengar dari siapa? Kemarin kalian datang ke hotel buat nikahan teman. Masuknya pegangan tangan, ini kan berita bom. Sekarang siapa yang gak tahu di seluruh perusahaan? Katanya Kak Sin pacaran sama orang kaya. Gak cuma bisa manja, sesekali harus judes juga. Orang kaya suka yang kayak gitu, jangan punya karakter dan asli. Iya, di sinetron kan emang gitu ceritanya. Kalian terlalu suka bergosip. Nanti kalau ada wanita muda dari laki-laki internasional, jangan lupa bawa kami ya. Harap nyonya besar lebih perhatian. Sudah, aku pergi dulu. Aku pergi. Dadah. Dan Kiao, tadi lama menunggu ya? Gak apa, aku juga baru sampai. Seharusnya ku biar kamu menunggu lebih lama. Lagi pula menunggu wanita adalah kewajiban pria. Kamu ada acara apa hari ini? Jarang lihat kamu senang seperti ini. Ngomong-ngomong Gansha, sebentar kita makan makanan barat yuk. Kapan Hong Xiaodo berubah selera sampai suka makanan barat? Hari ini aku dapat bonus, tentu harus rayakan dong. Masa harus makan hotpot tulang seperti kamu? Oh begitu rupanya. Ngomong-ngomong Gansha, aku rasa kita sudah kenal di dunia nyata. Kamu masih memanggilku teman online? Aneh banget. Begini saja, kita berdua cepat keluar dari dunia virtual dan saling mengenal kembali. Tuan Xiao dan Xiao, nama aku Ningxin. Kedepannya mohon bimbingannya. Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan memanggilmu Hong Xiaodo lagi. Aku akan memanggilmu Ningxin. Berikut ini berita hiburan yang akan membuat semua anak seni menjadi gila. Berita, band My Little Airport. Para fans My Little Airport, kalian sudah siap? Buruan beli tiketnya. Ya ampun, akhirnya hari ini tiba. Tuan Pohon, aku punya kabar baik. Band My Little Airport akan datang. Siapa yang mencuri pohonku? Zhao dan Kiao, Ningxin. Mulai sekarang, siapa lagi yang akan berbagi kebahagiaan dan kesedihanku? Apakah Hong Xiaodo benar-benar penting untuk pohon? Mungkin hanya nama online saja. Orang asli di baliknya sama sekali tidak penting untuk pohon. Termasuk suka dukanya, detak jantung dan gejolaknya. Lalu bagaimana dengan pohon untuk Hong Xiaodo? Zhao dan Kiao untuk Ningxia? Pentingkah? Kalau tidak, mengapa aku merasa kesepian saat dia pergi dengan orang lain? Sungguh terima kasih Dan Kiao. Terima kasih sudah dengan mudah setuju berpura-pura jadi pacarku. Sehingga aku bisa menyelamatkan muka di pernikahan. Sama-sama, tidak usah sungkan. Ngomong-ngomong, waktu itu kamu bilang perusahaan ada masalah, sudah selesai? Iya, semuanya sudah berlalu. Kadang aku merasa sangat lelah. Jadi sesekali aku curhat sama kamu. Itu saat paling santai dan bahagia buatku, setiap hari pulang ke rumah. Aku benar-benar lelah. Sudah, jangan bahas kerjaan lagi. Mari kita ngobrolin film, musik, dan rahasia kita. Dan Kiao, sebenarnya kita bisa terusin kebahagiaan ini. Dan juga kenyamanan ini, tentu saja. Syaratnya, kamu harus keluar dari dunia maya. Dan kembali ke kehidupan nyata. Beberapa hari lalu aku pergi ke bar musik. Aku dengar lagu Perfect Day, kebetulan banget. Kamu suka bermusik? Menurutku terlalu berisik, aku kurang suka. Aku bilang lagu Perfect Day. Masih ada yang ingat lagu lama ini. Nostalgia ini gimana ya?
Menurutku itu cuma tren. Setiap beberapa tahun pasti populer lagi. Bukannya kamu suka musik kayak gini? Ngomong-ngomong Dan Kiao, aku ada hal penting. Lupa bilang ke kamu, sekarang aku udah pindah ke kantor direktur. Kamu bilang jodoh antar manusia itu aneh ya? Kali ini aku pasti bakal berusaha keras, cepat dapat pengakuan dari direktur. Pengakuannya segitu penting? Tentu saja. Dia bukan cuma direktur, yang lebih penting. Dia juga ibumu. Dan Xiao jujur ayah. Kamu lebih suka aku yang di dunia maya? Atau aku yang di kehidupan nyata? Di dunia maya. Kamu memberiku kesan seperti api, juga seperti gadis lugu. Penuh semangat terhadap dunia ini. Tapi kamu yang di kehidupan nyata. Lebih rasional, bijaksana, dan mandiri. Kamu harus tahu di kehidupan nyata, ada terlalu banyak tekanan dan persaingan. Meski hatiku sebenarnya masih seperti gadis kecil, tapi gimana lagi? Aku selalu harus pakai tampang kuat buat nutupin diri. Meski hatiku sebenarnya masih seperti gadis kecil. Ya, mungkin aku belum bisa menghubungin kamu sama Hong Xiaodo secara sempurna. Aku yakin setelah kenal lebih lama, kamu pasti bakal kenal aku yang sebenarnya. Dan Xiao. Jing Yao, kebetulan banget ketemu lagi. Nona Ning juga ada di sini ya. Kalian berkumpul teman online ya. Pak Feng, aku dan Kiao sekarang sudah bukan sekadar hubungan teman online lagi. Ini hubungan asmara. Kami sedang berusaha ke arah itu. Selamat ya Dan Kiao. Nona Ning memang gadis yang baik, tapi aku ingin mengingatkanmu. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan biarkan perasaan masa lalu membelenggumu, benarkan. Aku ada teman dulu ya, duluan.